Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah teman-teman Facebook yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa lagi di dalam program TV Keraton TV Dakwah Tauhid, Keraton TV Studio yang insyaallah berada di channel YouTube dan insyaallah terhubung dengan Facebook Keraton Live. Alhamdulillah teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya bisa kembali menyapa kaum muslimin dan muslimat, terutama yang berada di kota Bau-Bau, dalam kajian tauhid dan ruqyah syar'iyyah. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa program TV tauhid ini adalah disponsori sepenuhnya dari Keraton TV Studio, komunitas Ruqyah Buton yang ada di kota Bau-Bau. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini saya bisa hadir di hadapan kaum muslimin dan muslimat dalam kajian menjelang sholat isya ini. Insyaallah kultum mungkin beberapa pemahaman yang akan saya jelaskan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kaum muslimin dan muslimat dan bisa menjadi pegangan dalam mengarungi sisa kehidupan kita di dunia ini yang sementara, di mana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia selain dan untuk beribadah kepadanya. "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Sesungguhnya manusia dan jin itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia, nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat Islam. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nikmat Islam adalah nikmat yang paling terbesar bagi umat manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an dalam banyak ayat bahwa orang-orang yang menempuh jalan iman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Orang-orang yang bertahan dengan keimanannya, dengan Islamnya, dengan ketakwaannya, lalu meninggal dalam keadaan beriman tersebut, maka insya Allah orang ini adalah orang-orang yang digolongkan orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beruntung. Maka siapakah orang-orang yang beruntung itu? Adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman yang maksud di sini adalah apa? Orang-orang yang Islam, orang-orang yang beragama Islam. Kaum muslim yang berbahagia, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah agama Allah. Inna ad-dina indallahil Islam. Islam adalah agama yang Allah ridho. Tidak ada agama yang Allah ridho, hanyalah Islam. Maka kaum muslimin yang berbahagia, kita yang terlahir sebagai muslim yang sejati, maka banyak-banyaklah bersyukur. Karena betapa banyak orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beragama Islam ingin masuk ke dalam Islam, tetapi mereka tidak mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mereka tersesat, mereka dalam perjalanan panjang. Bahkan ada yang lain itu sebelum mereka masuk Islam, mereka tidak sempat masuk Islam. Niatnya sudah mau masuk Islam, niatnya ingin memeluk agama Islam, tetapi karena hidayah itu adalah milik Allah dan mereka meninggal dalam keadaan kafir. Kaum muslimin yang berbahagia, teman-teman Facebook yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam
adalah nikmat terbesar, yang dimana dengan Islam inilah yang manusia itu diangkat derajatnya. Nabi SAW sebagai Nabi yang terakhir datang di dunia ini ya untuk menyebarkan Islam, untuk membawa Islam kepada semua makhluk, ya, manusia dan jin dan seluruh alam. Ya, jadi Rasulullah SAW datang ke dunia ini untuk membawa Islam, ya, menyempurnakan agama-agama terdahulu dan membawa Islam, ya. Dan dengan Islam tersebut, insya Allah manusia-manusia dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang Islam. Maka kita bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut. Karena betapa banyak orang-orang Muslim yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sejak lahir mereka tergoda dengan nikmat dunia, tergoda dengan bujukan rayu syaitan, dan mereka tergelincir ke dalam lembah kekafiran. Mereka murtad, keluar dari Islam. Maka kaum muslimin yang berbahagia, kita dianjurkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di setiap waktu. Berdoa kepada Allah, minta ketetapan hati, ketetapan iman. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Minta kepada Allah itu ketetapan iman, karena Allah itu maha membolak-balikan hati kita. Iya, bisa juga pagi kita beriman dan sore hari kita kafir. Maka minta kepada Allah ketetapan iman. Kaum muslimin yang berbahagia, teman-teman Facebook yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam ya masyarakat kita, di dalam umat Islam ini banyak kita lihat ya, di mana saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat yang lemah imannya, tergoda dengan bujuk rayu syaitan, terpengaruh dengan orang-orang yang ingin menyesatkan mereka, dan mereka terjatuh dalam kesesatan dan mereka keluar dari Islam. Kaum muslim yang berbahagia, saya ingatkan kepada kita sekalian, bagi saya pribadi ya, Islam itu adalah ya harga mati. Islam itu adalah kemuliaan. Islam itu adalah jaminan dunia dan akhirat. Ketika orang itu ya, memeluk Islam, dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Kaum muslimin yang berbahagia, saya bercerita sedikit tentang perjalanan hidup saya pribadi. Saya cerita ini untuk motivasi kepada kaum muslimin dan muslimat tentang hidayah Allah, tentang kemuliaan Islam. Saya Mustamin Al-Hidayah, terlahir dari satu keluarga Kristen, ya, terlahir dari satu keluarga Kristen yang menyembah kepada selain Allah. Saya dari kecil dididik dengan pendidikan Kristiani Katolik, dari SD ya sampai ke SMP dididik dengan pendidikan Katolik Kristen. Tetapi di dalam keluarga saya yang aktif di dalam majelis ilmu Kristiani adalah saya sendiri. Saya dekat dengan gereja, dekat dengan orang-orang suci di antara agama Kristen tersebut, aktivis gereja. Saya SMP itu di SMP Katolik, SMP Kristiani yang berada di Maluku Utara. Ya, ketika kerusuhan Ambon, saya mengungsi ke Manado. Sampai di Manado sana saya sekolah di Yayasan Katolik, ya, sekolah Yayasan Katolik SMP. Setelah itu selesai SMP dan lanjut ke kembali kepada kampung saya. Jadi saya selesai di SMP, saya kembali ke kampung saya di Maluku Utara. Karena sudah aman, saya kembali dan saya lanjut SMA.
Kaum muslimin yang berbahagia, teman-teman Facebook yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jalan hidayah Islam nampak di hadapan mata saya. Dalam pergaulan, saya berteman dengan orang-orang muslim, di mana orang-orang muslim itu saling menolong. Saya dianggap seperti keluarga sendiri. Ya, berteman, bergaul. Ya, dari situ saya mulai nampak dan suka kepada Islam. Tertarik dengan cara ibadahnya, tertarik dengan akhlak kebaikannya. Maka dari situ, dengan jalan Allah Subhanahu wa taala, saya diberikan hidayah, kemudahan untuk datang kepada Islam karena suka dan cinta kepada Islam. Saya masuk Islam diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya saya bisa sekolah, bisa melanjutkan pendidikan saya, dan saya bisa berkesempatan diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk hidup di pondok, dididik oleh beberapa ustadz di sana, di kota Makassar, di Makassar. Alhamdulillah, pendidikan yang ditempuh itu saya bisa memahami tentang Islam, memahami tentang agama Islam, dan alhamdulillah, saya bisa mengaji, saya bisa berdakwah, dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala saya bisa memiliki ilmu agama yang baik dan bisa membagi ilmu ini kepada kaum muslimin dan muslimat, agar supaya kaum muslimin dan muslimat memahami bahwa hidayah Allah Subhanahu wa taala itu besar bagi kita. Allah itu maha menerima hamba-hambanya yang kembali. Saya berikan motivasi kepada kaum muslimin dan muslimat bahwa di dalam Islam ada kemudahan. Siapa yang menempuh jalan kepada kemudahan, jalan Islam, maka dia akan mudah. Dia akan mendapat kemuliaan di dalamnya. Kemuliaan yang saya maksud dalam Islam itu bukan kemuliaan harta, bukan kemuliaan jabatan, tetapi kemuliaan dan ketenangan hati serta derajat Allah Subhanahu wa taala angkat di tengah-tengah umat muslim. Saya dipercayakan sebagai seorang dai, seorang pendakwah, dan alhamdulillah saya datang di kota Bau-Bau Buton ini berdakwah tauhid dengan ruqyah syariah. Kaum muslimin yang berbahagia, banyak ujian yang saya dapat, ujian, cobaan, rintangan, tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tekad yang kuat, saya bisa bertahan dan bisa mengamalkan ini agama yang saya belajar. Kaum muslimin yang berbahagia, kalau saya bahas panjang, saya cuma singkat-singkat saja. Saya sampaikan kepada kaum muslimin dan muslimat, terutama generasi muda, permantapkanlah tauhid Anda, tingkatkanlah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Goncangan dari luar sangat banyak. Zaman makin modern, goncangan, cobaan, ujian itu makin banyak untuk menjual syahadat kita. Syahadat yang Allah Subhanahu wa taala berikan gratis karena karunia dan kemuliaan Islam ini. Jaga dengan baik kaum muslimin dan muslimat. Jagalah kalimat syahadat itu di dalam hati kita, itu tanamkan dalam hati yang paling dalam, sampai pada waktunya Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita. Jangan sampai jebol, jangan sampai terlepas itu syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Karena dengan itu kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan itu kita bisa dimudahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Karena dengan keyakinan yang kokoh itu Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita. Dan dengan keyakinan la ilaha illallah, tauhid kita itu, Allah Subhanahu wa taala luruskan kita untuk beribadah. Dan Allah jamin orang-orang yang mempertahankan tauhidnya dengan kemuliaan dunia dan akhirat. Maka pertahankan kaum muslimin dan muslimat. Dari lahir kita sudah memeluk Islam.
maka jaga dengan baik. Kalau ada bisikan dunia, kalau ada bisikan karena kecantikan atau kegantengan manusia, jangan dihiraukan. Masih banyak kaum muslimin dan muslimat yang cantik. Masih banyak kaum muslimin dan muslimat yang ganteng. Masih banyak kaum muslimin dan muslimat yang memiliki harta dan jabatan. Maka jangan karena semua itu kita murtad keluar dari Islam. Naudzubillah. Penyesalan akan terjadi dari belakang. Pertahankan tauhid kita. Kaum muslimin yang berbahagia, ujian, berupa musibah, sakit, gangguan syaitan, itu semua yang mendapatkan itu adalah orang-orang yang beriman. Coba kita bandingkan kaum muslimin dan muslimat yang kena santet, kena sihir, kena gangguan jin, mayoritas kaum muslimin dan muslimat, bukan orang-orang kafir. Susah harta, kekurangan harta, jabatan, itu orang-orang muslim semua. Orang-orang kafir, mereka mendapatkan itu semua. Kenapa? Karena Allah sengaja mereka dapat kenikmatan dunia dan akhirat mereka tidak akan dapat. Ya, Allah Subhanahu wa taala berikan mereka kenikmatan sebagai istidraj, mereka nikmati semua. Nikmati semua supaya tidak ada petunjuk dan jalan untuk masuk Islam. Tapi hanya orang-orang yang terpilih, orang-orang yang berusaha untuk mencari hidayah Allah, dan orang-orang yang Allah tunjuk untuk masuk Islam, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Walaupun dunia tidak ada, walaupun dunia kosong, walaupun dunia miskin, walaupun dunia itu tidak ada sama sekali, tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan di kemuliaan Islam. Maka motivasi saya sampaikan kepada kaum muslimin tentang kemuliaan Islam. Saya hidupnya sederhana, tapi saya bersyukur kepada Allah. Saya bisa hidup di dalam Islam. Islam bisa datang kepada saya, Islam bisa mengajak saya, Islam bisa memuliakan saya. Bukan mulia di dunia, tetapi mulia di akhirat kelak. Kaum muslimin yang berbahagia, yang sekarang, teman-teman yang muda-mudi, akhwat dan ikhwan, yang sekarang lagi terpengaruh dengan fitnah, godaan dari orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang yang bukan Islam, maka jauhi mereka. Kecantikan dan kegantengan serta harta dan jabatan itu tidak sebanding dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tidak sebanding dengan iman Islam. Maka jaga dengan baik. Gigilah Islam itu dengan gigi rahang, gigi yang paling kuat, terkam, harga mati. Insya Allah kita akan dimuliakan kelak di akhirat. Kaum muslimin yang berbahagia, innad dina indallahil Islam. Hanya agama Islam yang Allah Subhanahu wa taala ridho. Selain itu tidak tertolak. Maka pertahankan itu. Saya pribadi berdakwah di dunia ruqyah syar'iyah. Banyak sekali yang terjadi di lapangan. Orang-orang kafir itu berusaha untuk memurtadkan generasi muda kita dengan sihir pemurtatan. Ada namanya sihir pemurtatan. Tetapi insya Allah, selagi kami masih ada, garda terdepan ruqyah syariah, dakwah tauhid masih ada, maka kami akan berusaha untuk menghancurkan perisai-perisai tersebut. Serangan-serangan tersebut akan kami hantam sampai habis, dengan niat untuk memurnikan tauhid kepada kaum muslimin dan muslimat, generasi muda Islam. Maka jangan dekati perkara-perkara seperti itu. Jauhilah mereka. Masih ada yang terbaik adalah umat Islam. Jangan tertipu. Pelajari Islam, pahami agama Islam, dan amalkan Al-Quran. Insya Allah kita dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat terbesar adalah nikmat ketika kita meninggal dunia dalam keadaan takwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jangan sekali-kali kamu mati dalam keadaan tidak beriman.
Maka kaum muslimin, nasihati anak kita, nasihati anak cucu kita, tetangga, keluarga kita untuk menjauhi perkara-perkara seperti itu. Berteman boleh, berdakwah boleh, tetapi jangan dekati. Iya, kalau sudah dekati mereka dan sudah bersangkutan dengan akidah, maka tinggalkan. Ya, hubungan silaturahim tidak masalah. Tetapi kalau berbicara masalah akidah, tidak boleh mereka masuk ke dalamnya. Tidak boleh mereka masuk ke lingkup itu. Itu adalah lingkup kita pribadi. Maka jangan kaum muslimin dan muslimat tergoda sampai kita meninggalkan Islam. Anda akan sedih, Anda akan menyesal ketika Anda tinggalkan Islam, agama pilihan Allah, agama terbaik, agama rahmatan lil alamin, agama kemuliaan, Nabi yang mulia Nabi Muhammad SAW, agama akhir zaman, agama yang menyempurnakan semua kitab-kitab Allah, agama yang meluruskan semua kenabian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala utus ke dunia ini, yaitu menyempurnakan tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Semoga kaum muslimin berbahagia. Kultum singkat ini sebagai motivasi kepada kaum muslimin dan muslimah untuk mempertahankan akidah keislaman kita agar tetap dalam Islam, yang menjadi kokoh, kuat, jadi semangat, agar supaya kita bisa mudah mempelajari ini Islam. Mudah itu agama Islam, tapi kita tidak bisa memudah-mudahkan. Mudah dipelajari, mudah dipahami itu Islam. Dan ketika kita sudah memahami Islam dengan baik, kita akan mendapat ketenangan hati dan kemudahan di dunia ini menggapai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang berbahagia, semoga bermanfaat dan menjadi amal kepada saya dan amal kepada bapak dan ibu sekalian kaum muslimin dan muslimat yang mendengarkan ilmu yang saya bagi, ya pengalaman yang saya share sekarang ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semua kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan dari saya pribadi, Allah dan Rasulnya terlepas daripada itu. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.